dituang, ditomai. Ini dimsum. Ces, gimana Ces? Nastar aku udah dibuat belum? Katanya mau buatin aku nastar. Jangan sampai keburu udah nggak puasa loh Ces. Mari kita makan. Udah pakai ini aja. Bismillah. Lagi mulu bos. Nastar. Waalaikumsalam, selamat malam Bunda. Aku live-nya bentar aja ya. Aku lagi ngeringin keringat sambil aku makan. Kebetulan aku tadi dapat kiriman dari Aleo Lovers. Selamat malam kakakku, pada kakak kandung aku CS. Dimsum. Itu fungsi handuk buat apa ya? Pertama Bunda, buat ngeringin badan pakai handuk. Yang kedua, buat nutupin aurat saya Bunda. Gitu. Nanti kalau saya nggak pakai handuk, ntar saya tebar aurat lagi. Pedas mana sama mulut netizen. Wow. Ko Romeo, apa kabar? Kayaknya dimsumnya udah cukup deh. Dimsumnya cukup. Gak usah banyak-banyak. Ingat masih puasa, masih diet. Ya. Bentar. Sekarang kita lanjut. Sup buah. Ces, kamu lagi apa? Lagi sibuk nggak? Bagi bang, nih. Hari ini aku mau bercerita tentang keseruan liputan banjir di Karawang. Pada mau dengar nggak, bunda-bunda? Enak. Ya bunda, di hotel. Karena saya masih bertugas sampai hari Minggu di Karawang. Mau. Jadi tadi pagi itu kan aku ada live tuh di rumah salah satu warga ya. Nah pas aku live itu masuk ke dalam rumahnya itu kan tinggi banget tuh. Rumahnya itu sampai kelelep. Dan aku tuh sampai masuk itu tuh sedada. Jadi baju seragam aku tuh basah. Singkat ceritanya, kita live lah di situ. Udah live, prek. Masuk lagi segmen selanjutnya, aku live lagi bunda di Breaking News. Aku mau live lagi tuh sama si ibunya, karena kan sempat terpotong sama iklan. Nah, terus pas aku mau live tapi minta di dalam rumahnya lagi, karena kan melanjutkan live yang sebelumnya. Ternyata si ibunya bilang, "Mas jangan, rumah saya ada ular."
serem banget. Dan akhirnya kita live itu tuh di rumah kakaknya alias tetangganya. Jadi memang satu wilayah itu kakaknya di depan, terus rumah ibunya, terus dia rumah punya kakaknya juga, terus agak ke dalam lagi tuh rumah ibunya. Nah seberangnya itu tuh rumah abangnya. Pokoknya kayak satu tempat itu tuh kayak keluarga besarnya lah gitu kan. Akhirnya kita live lah di rumah kakaknya. Ular gede banget bunda. Dan memang lokasi rumahnya itu memang sudah menyatu sama sawah dan rawa. Udah akhirnya aku bilang kayak ini kita nggak bisa di rumah sebelumnya, tapi ini ada rumah kakaknya di sebelahnya yang juga kerendam sama banjir. Oh yaudah nggak apa-apa. Oke. Setelah itu bunda, saya baliklah ke tempat yang lebih tinggi, lebih kering. Karena kan berapa jam ya, pokoknya total semuanya itu tuh dari pagi tuh ada sekitar 8 jam. Kaki saya kerendam air ya. Kaki saya tuh kerendam air dan kaki saya kesemutan. Karena 8 jam itu tuh kena air gitu kan, nggak pakai kaos kaki. Karena kan kalau pakai sepatu boot itu kan nggak usah pakai kaos kaki kan. Kram lah kaki, bukan kram sih, kayak apa ya, kayak kebas mati rasa gitulah kaki saya. Ya kan akhirnya saya cari dataran yang lebih tinggi. Persiapan lah live. Oh yaudah kita persiapan live. Aku mau cari tempat tempat lain gitu kan yang juga kerendam sama banjir. Nah waktu itu tuh jalan ya kan, jalan lah menuju ke lokasi selanjutnya. Nah pas jalan itu tiba-tiba ada, aku pikirnya itu ular. Aku bilang awas ada ular aku bilang gitu kan. Nah aku jalannya sama Basarnas, tim Basarnas. Dibilang lah sama tim Basarnas, bukan mas itu belut gitu kan. Kan kalau di dalam air itu kan yang kita lihat dari atas itu kan cuman hitam doang kan. Jadi nggak mungkin. Akhirnya diserok lah, ditangkap. Beneran belut ya kan. Aku tangkap lah belut ternyata. Oh yaudah kita live lah tuh agak ke dalam dan tingginya itu hampir 1,5 meter lebih lah, hampir 2 meter bahkan ya kan. Aku bilang wah di sini nggak memungkinkan. Kalau aku live di sini otomatis kameramen aku tuh tenggelam, artinya alat live kita tuh nggak bisa berguna, nggak berfungsi gitu kan, karena tenggelam kelelap air kan. Akhirnya yaudah kita cari yang kita geser tuh agak yang lebih tinggi ya kan, alias di dekat masjid yang tapi ada rumah si ini yang si Iren. Nah anak kecil yang tadi saya sempat ngobrol tadi siang, saya sempat ngobrol yang ibunya itu TKI yang dia sudah 6 tahun tidak pernah ketemu sama ibunya. Terakhir pun dia ketemu katanya waktu dia kecil. Jadi dia tidak menandai, dia tidak tahu persis dan dia tidak mengingat betul bagaimana wajah ibunya yang benar gitu kan, karena waktu kecil kan. Dan bapaknya pun katanya bertugas sebagai supir di Bekasi, di Jakarta. Bekasi itu Jakarta ya pokoknya itulah. Artinya kan dia tinggal sama tetehnya sama AA-nya. Aku bilang, terus teteh kamu tuh kerja? Enggak, teteh saya sekolah. Terus AA kamu kerja? Enggak, AA saya juga sekolah. Kamu sekolah? Iyalah. Terus kalian makan dari mana segala macam. Jadi kan harus make sense gitu loh, bagaimana cara mereka menghidupi kehidupan mereka sehari-hari. Nah singkat ceritanya setelah saya live di rumah mereka, di rumah si Iren itu, kita ngungsi lah bunda-bunda ya kan. Saya ngungsi bersama tim bertugas itu, kita ngungsi di masjid yang memang deket. Nah pas pagi itu sampai ke siang itu tuh masih tinggi airnya, debit airnya. Udah tuh, nah bunda pasti ngeliat kan tadi saya rebahan di kasur dengan bantal. Dan ternyata tuh bantal warga yang ikut ke bawah banjir, tapi kayak diamankan gitu. Jadi tuh bantal sebenarnya sudah jorok bunda. Aku baru dikasih tahu pas aku tuh bangun dari tidur aku. Dibilang, bang, itu abang tadi pas meluk bantal itu tuh nggak ngerasa ini ya kotor atau apa ya? Emang kenapa? Iya itu bantal itu tuh sebenarnya itu bantal yang nggak tahu dari rumah mana, tapi dia ke bawah sama air. Oh gitu. Iya. Oh ya udahlah ya, saya sudah tidur dan saya sudah bangun dari tidur saya, jadi saya sudah tidak peduli gitu kan. Singkat cerita, akhirnya sebelum itu rekan saya ini tuh tidur ya kan. Dia tidur, dia duduk pertama di itu matras ya, pokoknya ya gitulah. Dia duduk di awalnya matras itu tuh bergulung bunda ya kan. Awalnya matras itu bergulung sama dia dibuka, dia duduk
Dan bunda tahu dia bilang apa? Belut, belut, belut. Mana ada belut bisa hidup di matras, ya kan? Belut, belut. Sama dia mau ditangkap pakai tangan begini tuh. Mohon maaf. Ya kan, firasat saya sudah kayak gak enak. Kok belut tidak licin gitu kan? Kok belut ini ujung ekornya kok kuncup, ya kan? Kok mengecil gitu kan? Kan kalau belut itu kan biasanya ujung ekornya itu agak tebel ya. Ini kayak, loh kok ini ekornya menguncup begitu kan? Pas mau ditangkap itu kan ada polisi ya. Nah, polisi bilang gini, mas, jangan ditangkap, jangan ditangkap. Kenapa gitu kan? Belut, belut, belut. Bukan. Akhirnya di itu pakai serokan itu, ya kan? Keluarlah lidahnya. Keluarlah lidahnya dan aku bilang kayak, iya itu yang kau bilang belut. Tangkaplah aku. Bayangin bunda, yang ternyata itu adalah ular sapi yang berusia remaja. Artinya dia sudah mengandung bisa, ya kan? Karena kalau dia mengandung perasaan itu beda cerita, ya kan? Dia mengandung berbisa, ternyata ular berbisa, ular sapi. Aku bilang, ini ular apa? Sapi, Pak. Bercandaan sebenarnya. Namanya ular sapi, Pak. Oh gitu. Ini ya lucu ya, maksudnya di Karawang ini ular tapi dibilang sapi, ya kan? Intermezzo buat bercandaan, tapi nggak lucu. Aku tahu nggak lucu sih bunda, nggak usah terpaksa ya bunda. Sekali patok pindah alam katanya. Nah, firasatku bukan pindah alam. Kita yang diliput, kita yang diviralkan sama warga live TikTok gitu kan. Ditemukan kameramen TV One dipatok ular dibawa ke rumah. Kita yang dievakuasi sama polisi. Okay? Nah, singkat ceritanya lagi, baru dengar ada ular sapi bunda, namanya ular sapi. Aku tuh nggak, ya pokoknya kata polisi tuh ular sapi aja. Ular sapi itu berbisa ternyata. Padahal kecil ya, kecil-kecil dia cabai rawit ya. Ya kan berarti emang kalau cewek-cewek kecil ini tuh sekali matok ya kan nggak bisa pulang. Yang ada pindah alam nih saya. Ya kan pindah perasaan gitu. Bercanda ya, canda CS. Nah, singkat cerita bunda, setelah kejadian ular itu saya harus masih terus bekerja, saya harus masih terus live sampai tadi buka puasa bersama bunda. Nah, pas buka puasa bersama itu sebelumnya tuh saya live. Terus dibilang sama kameramen saya, kau lihat nggak itu tadi apa? Apa? Aku bilang gitu. Aku fokusnya ke kamera kan. Aku nggak lihat sekitar. Dan ternyata bunda, muncullah seekor biawak yang kemudian dilempar batu, kabur dia, ya kan? Bayangkan bunda, ya, kalau saya cuman fokus ke depan layar, di belakang saya ternyata biawaknya sudah kayak, hai, assalamualaikum, nah, ya kan? Sayanya yang terbirit-birit abis. Biawak bunda, memang ukurannya nggak besar, ya. Cuman ya kan kalau dia nemplok di baju saya atau di telinga saya kan lumayan nih bunda, kayak misalnya suami ngejemput istri ngejemput suami kalau misalnya lama di luar ya kan. Nah gitu bunda. Siapa nih bunda-bunda yang biasanya ngejemput suaminya kalau lama pulangnya ya kan. Gitu bunda ceritanya. Jadi kegiatan meliput banjir khususnya bencana itu ada ceritanya masing-masing bun, ya kan, masing-masing. Tapi ada sih satu momen yang akhirnya ngebuat saya puas. Apa itu biawak bang? Apa ya biawak itu ya bunda? Biawak itu adalah hewan yang hidup di rawa-rawa, yang orang salah tangkap. Itu biawak seperti buaya. Kadang juga buaya itu tuh seperti saya. Ya pokoknya biawak itu tuh yang hewan yang seperti seperti buaya tapi lebih kecil dan lebih kecil daripada komodo. Kalau buaya darat saya, ya. Gitu bunda. Nah, oh ya kita lanjut. Ada satu momen yang membuat saya puas liputan hari ini, walaupun saya bertugas dari pagi sampai malam ya, tapi saya puas. Adalah ketika buka bersama. Wah, itu
Itu saya tidak ada melihat ada air mata, itu tuh tidak ada sama sekali. Tidak ada. Abang kurus sekarang. Iya bunda, karena aku lagi diet nih. Lihat perutnya tuh. Jadi kalau diet itu tuh pasti akan sangat berpengaruh di bagian badan, supaya lemak-lemak di perut itu tidak kelihatan. Bukan tidak kelihatan, maksudnya lebih sedikit. Jadi perutnya ada, six pack-nya keluar gitu. Itu sih bunda yang ngebuat saya benar-benar terharu. Warga itu benar-benar, pertama, menjalankan puasa full. Wah, itu saya tidak bisa bayangkan. Mereka rumahnya kerendam banjir, ya kan, setinggi 1 meter. Mereka harus sahur. Tidak ada listrik, bunda ya, tidak ada listrik sama sekali karena banjir, tidak ada listrik. Mereka, apa ya aku bilang ya, di tengah kesulitan, keterbatasan ruang gerak, tapi aku ini sampai merinding, jujur sampai merinding, karena ada salah satu narasumber saya yang saya wawancara di TV One tadi. Dia punya ibunya sudah tua banget. Ibunya masih menjalankan ibadah puasa. Banjir di mana Pak? Di Karawang. Di Karawang bang. Ayolah, kapan kita nih jalan-jalan? Kalau korban jiwa nggak ada. Korban perasaan saya Pak. Saya korban perasaan. Kira-kira saya masuk ke dalam korban yang harus dievakuasi juga nggak kira-kira kalau korban perasaan? Tadi Eca bilang kalau abang di Karawang 4 hari. Ya, karena seperti saya bilang, komunikasi saya sama CS saya masih sangat-sangat terjalin dengan sangat baik sampai detik hari ini. Tapi aku kayak gini tuh kayak lagi ini ya, umroh ya. Ya kan? Kayak lagi umroh gitu ya. Ya Allah. Bentar, maaf bunda. Segini aja. Waalaikumsalam. Curhat hati bang katanya. Iya nih bang, tipis-tipis lah kita curhat. Mohon maaf. Kayak gini ya. Masya Allah, kayak aku udah cocok jadi Habibie belum? Itu sih bunda yang membuat aku terharu. Luar biasa sih. Menjalankan puasa full, rumahnya banjir, nggak ada listrik. Luar biasa. Pakaian ihram. Oh iya. Gini kan bunda cara pakainya ya. Denyut jantungku berdetak, terasa indahnya. Di sini, oh iya, gini kan ya. Iya bener nggak sih, kayak teman aku ada yang umroh gitu tuh kayak gini dia. Ayo bang umroh. Bentar, bunda saya belum belajar dan apa ya? Gimana ya, apa ya kan pasti ada doa-doa yang harus disampaikan, dipanjatkan kan di tanah suci. Handphone aku habis baterai lagi. Bukan ikram tapi itu handuk. Iya bunda, itu tahu bundanya handuk, cuman ya aku bilang kayak ini yang kayak dipakai umroh gitu. Nah mungkin si bundanya ngasih tahu kalau ya model kayak gini itu tuh ikram gitu, yang dipakai buat umroh itu tuh kayak gini kan, laki-lakinya kan kayak gini kan. Nah itu namanya ikram.
Kalau umroh beneran nanti ajak saya bang ya. Insya Allah. Nanti kalau ada rezekinya bunda, karena kan kalau umroh itu ya, naik haji itu kan biayanya, Masya Allah, kan biayanya juga nggak murah ya, 45 juta kan, 45 juta atau 50 juta gitu, aku lupa, satu orangnya gitu. Jadi emang harus ngumpulin duit buat bisa umroh. Jadi harus, ya kalau duit kan bisa dicari. Ya, bagaimana saya dapat hidayah, terus belajar, ya kan? Ayo bang Lojin biar berangkat umroh sama Ica. Insya Allah. Baru kemarin ke Cirebon, masih bersih, sekarang sudah brewok lagi. Benar bunda. Udah mualaf kah bang? Saya telat nih. Belum bunda. Belum, maksudnya ini kayak pakaian pria yang umroh gitu loh maksudnya bunda. Tapi kayak aku tuh dengar dari teman-teman aku yang umroh gitu ya, mereka cerita gitu kan, beda. Apalagi kamu bisa ke itu yang nafas Allah itu, yang mereka masukin ribuan, bahkan ya ribuan jemaah itu rebutan untuk bisa mencium mencium atau ngobrol di nafas Allah katanya gitu. Saya maaf kalau saya salah bunda, tapi ya itulah, ada satu tempat itu yang mereka diputerin itu tuh ada doanya. Terus ada satu tempat mereka kayak mencium nafasnya Allah, atau bisa langsung ngomong di gitu yang langsung ke Allah. Saya kurang paham, karena saya jujur saya cuma mendengarkan cerita mereka saja sih selepas mereka pulang dari Hajar Aswad. Oh ya itu tuh benar, Hajar Aswad itu. Semua orang menginginkan hal itu. Sampai katanya banyak yang pingsan karena nggak kuat kan, dorong-dorongan, desak-desakan. Luar biasa sih itu. Itu ada doanya nggak bunda yang harus disampaikan gitu, atau kita kayak berucap pakai bahasa Indonesia, kayak kita mengucap syukur atau seperti apa, atau harus ada doa-doa dengan bahasa ada doanya, ada doa khususnya nggak bunda? Waalaikumsalam, Abu Dhabi. Tawaf dan syai cium Hajar Aswad masih. Itu kayak gini ya. Terus sambil jalan kan muterin itu. Sebenarnya jujur ya bunda, ini aku cuma buat nutupin aurat aja bunda, pakai handuk karena aku masih keringetan habis nge-gym. Makanya duduk siap. Pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Oh, gitu. Iya, saya banyak dapat informasi dari teman saya yang beragama Muslim, karena ya banyak teman-teman saya juga beragama Muslim, mereka sangat-sangat menghargai. Mau agama apapun itu mereka sangat menghargai. Bahkan mereka suka bercerita hal-hal yang memang ya mereka habis dari umroh misalnya, atau naik haji, atau ya umroh sama naik haji itu ternyata beda ya. Saya pikir sama. Di SS nih bang, diem katanya. Oke, boleh. Aduh, siomay. Ini siomay dari Leo Lovers tadi, admin Mbak Heram.
Oh iya, yang kurang itu tuh ininya, kalungnya, karena aku tahu saya nggak boleh pakai perhiasan. Berarti ini ya. Maaf bunda, maaf banget, sumpah, nggak maksud bunda, beneran. Sama caranya bang, cuman kalau haji ada cukupnya. Sama caranya, cuman kalau haji ada cukupnya. Maksudnya, kalau liatin abang makan bawaannya jadi pengen makan. Oke, kita habisin siomaynya. Pemirsa, ini bisa menjadi salah satu alternatif Anda untuk memilih menu berbuka puasa di bulan puasa Ramadan 1446 Hijriah. Dan salah satu yang memang bisa menjadi makanan yang mengenyangkan dan juga sehat, yaitu siomay. Ini adalah siomay ayam, isi ayam, dimana dengan isian daging yang dibungkus dalam pangsit kulit. Ini saya mau coba dulu pemirsa. Dagingnya tebal, ayamnya berasa, kulit pangsitnya itu merupakan tekstur yang tipis. Ini yang saya suka pemirsa dari kulit pangsit siomay, yang membedakan dari siomay-siomay yang lain. Dan yang paling penting, ini sambalnya pemirsa. Informasinya, sambal ini ternyata menjadi rahasia turun-temurun. Jadi tunggu apa lagi pemirsa? Langsung aja kalian bisa beli siomay ini menjadi salah satu alternatif buat kalian untuk menu berbuka puasa. Selain mengenyangkan, siomay ini juga sehat. Dari Jakarta, Leo Chandra, TV One mengabarkan. Bang, makan dari teh. Siomay. Siomay apa dinsam maksudnya, maaf. Iya ya, kenapa aku kepikiran siomay ya? CS, kamu kan jago masak, ya kan? Kamu kan ada aja kegiatan kamu di dapur kan, CS? Aku request siomay ya, dinsam, siomay ya, CS ya. Oke. Jadi tambah nih satu pesanan kamu, CS. Pesanan aku, CS. Ya, selain nastar, aku juga mau somay. Somaynya pakai ikan ya, CS. Jangan pakai ikan tenggiri. Jangan pakai ikan sapu-sapu, CS. Ya. Kasih aku yang terbaik. Ikan tenggiri. Oke? Balas dendam, siangnya puasa, malamnya makan bayi. Balas, Bunda, balas. Balas. Tapi nggak apa-apa Bunda, karena kan saya baru selesai olahraga, saya baru gym. Mohon maaf, bentar saya pakai baju aja ya Bunda ya, kayaknya dari tadi jatuh-jatuh mulu nih. Aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu, meski kau
takkan pernah tahu. Telah ku persembahkan hidupku untukmu. Halo? Ada apa-apa kan? Halo, ini saya sendiri ya. Kok saya agak deg-degan ya? Mana remote TV? Remote TV. Musik, lagu. Mana lagu? Hah? 2 bulan setelah dicek tetap charge, Bunda, stop semuanya. Stop. Halo. Cepetan iklannya. Kok masih lemas dan pusing ya? Kamu juga pucat? Mungkin kamu kurang Saya pucat, Bu. Sangobion saat sahur. Apa saya perlu minum Sangobion, Bu? Ini saya pucat sekarang. Kayak tadi ada suara. Ayo iklan cepetan. Biar tenang. Enggak ya Bunda ya, enggak ya. Saya itu pemberani. Bunda, mohon maaf nih, ini saya sendiri nih. Bunda, saya sendiri sampai 4 hari ke depan. Jadi boleh nggak minta tolong? Ini belum ada 1 hari loh. Ini belum ada 1 hari Bunda. Ya, saya boleh minta tolong nggak? Ini masih ada 3 hari ke depan nih. Jangan sampai saya nggak bisa tidur. Besok saya bertugas dari subuh pagi ini Bunda. Suara kresek jelas banget kayak orang jalan. Tidak ada. Tidak ada Bunda. Saya rasanya pengen jalan-jalan deh di Karawang ini ya kan, kayak halo Karawang apa kabar ya, daripada saya sendiri di kamar ya Bunda ya. Ide bagus ya Bunda ya. Kameramennya tidur di kamar yang lain. Jadi kita ada 2 kamar. Kok saya jadi takut ya, anjay. Ini saya kayak korban kasihan. Astagfirullahaladzim ya Allah.
jatuh. Ini saya kayak korban pengungsian sekarang. Kalau bulan Ramadan setannya diikat bang, tenang. Puasa nggak ada setan, percaya, yakin. Oke, saya percaya. Saya percaya sama bunda. Naikin Ecanya bang, nggak ada Eca. Eca kayaknya udah keluar deh. Dia cuma mantau doang nih. Saya belum mandi lagi nih, mau mandi. Yaudah bunda, kalau gitu saya izin mandi dulu deh. Assalamualaikum, saya kayaknya. Ini bunda, saya sendiri bunda. Tidur bang. Mas Roy, tolong saya Mas Roy. Ini kamar saya Mas Roy, tolong. Mas Roy, tolong. Ini saya lagi pengen ngobrol sama bunda-bunda, Mas. Setan diikat semua katanya. Ini bunda, saya sendirian loh bunda, beneran tuh. Itu baju saya tadi. Saya sendirian. Jangan mandi, udah malam. Tapi nggak bisa bunda, lengket. Aku habis nge-gym, keringetan. Kayaknya nggak kondusif katanya. Ya kan bunda? Ya kan bunda? Coba bunda bisa ceritakan kepada saya apa yang terjadi bunda, apa yang ada di sekitar saya. Musik dangdutan aja ya. Tenangkan dulu airnya sebening kaca. Waalaikumsalam. Lama kali ya.